Perkenalkan, saya Aywana Purwaningsi SPD, guru SMP Negeri 29 Surabaya. Saya adalah peserta diklat calon kepala sekolah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Kali ini saya akan melaporkan kegiatan rencana proyek kepemimpinan, peningkatan kompetensi, serta kajian manajerial yang telah saya laksanakan. Dalam pelaksanaan RPK dan PK, saya mendapatkan bimbingan dari Bapak Cipto Wardoyo SPD, Kepala SMP Negeri 29 Surabaya, selaku mentor satu saya, dan Bapak Effendi Rantau SPD MPD, Kepala SMP Negeri 30 Surabaya, selaku mentor 2, serta Bapak Dr. Badurrahman MPD, selaku pengajar diklat. Berikut adalah laporan kegiatan yang saya laksanakan. Rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan di SMP Negeri 29 Surabaya. Sekolah ini telah berdiri sejak tahun 1986. Berlokasi di Jalan Maijen Prof. Dr. Mustopo 4 Surabaya. Berada di jantung kota Surabaya, berjarak hanya 1 km dari Balai Kota Surabaya, berdekatan dengan berbagai kantor pemerintahan, pusat layanan masyarakat, dan kemudahan akses transportasi, serta deretan prestasi yang diraih siswa, menjadikan sekolah ini layak menjadi pilihan warga Surabaya. SMP Negeri 29 Surabaya memiliki visi dan misi yaitu selama masa pandemi COVID-19, SMP Negeri 29 Surabaya melaksanakan pembelajaran secara daring. Peserta didik belajar dari rumah masing-masing dengan dipandu Bapak Ibu Guru melalui kelas virtual Microsoft Teams. Hasil analisis rapot mutu tahun 2020 di SMP Negeri 29 Surabaya menunjukkan masih adanya nilai rapot mutu yang kurang, yang mengindikasikan adanya permasalahan pada standar proses subindikator 13, yaitu belum secara maksimal memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Persiapan yang dilakukan antara lain, pertama, sosialisasi dan koordinasi dengan kepala sekolah, staf guru dan pengawas sekolah. Kedua, rapat penyusunan panitia bersama dengan calon kepala sekolah menentukan judul, tanggal pelaksanaan, memilih narasumber, menyusun administrasi, dan menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan RPK. Judul rencana proyek kepemimpinan yang saya laksanakan adalah In-house Training, peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan media pembelajaran berbasis IT dengan model blended dan hybrid learning. RPK dilaksanakan melalui 2 siklus supaya materi lebih dipahami dan bisa langsung dipraktekkan oleh peserta. Hasil Monef siklus 1 menunjukkan capaian yang kurang maksimal sehingga diperlukan siklus 2. Pada kegiatan ini, peserta tidak hanya belajar teori, namun diberikan kesempatan untuk mempraktekkan pemanfaatan media pembelajaran Quizizz, Padlet, dan Google Site dengan model kelas hybrid, yaitu model pembelajaran di mana guru dalam satu keadaan dapat melakukan pembelajaran dengan siswa yang sedang berada di sekolah dan siswa yang mengikuti dari rumah masing-masing, sehingga guru dan siswa yang berada di sekolah dan di rumah dapat berinteraksi secara langsung. Hasil Monef siklus 2 menunjukkan adanya peningkatan kompetensi guru dalam melakukan pembelajaran yang dapat dirasakan oleh siswa melalui students well-being. Luar biasa pada masa pandemi seperti ini, kegiatan media pembelajaran berbasis IT sangat diperlukan oleh teman-teman. Ternyata anak-anak begitu antusias, Bapak Ibu sangat bersemangat. Membuat kami bisa mengikuti pembelajaran meskipun sedang berada di rumah. Menurut saya, pembelajaran secara hybrid learning sangatlah efektif dikarenakan siswa-siswi tetap bisa bersosialisasi. Sebuah value penting untuk menyiapkan generasi di era industri 4.0. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan peningkatan kompetensi di SMP Negeri 30 Surabaya sebagai sekolah magang 2. SMP Negeri 30 berdiri pada tahun 1987, berlokasi di Jalan Medoan Semambir Indah 119 Surabaya, Jawa Timur. Sebagai sekolah
Adiwiyata mandiri, berbagai trofi dan penghargaan terpajang membuktikan ukiran prestasi yang diraih sekolah ini baik di bidang akademis dan non-akademis. Dengan moto sekolah sebagai lingkungan belajar bernuansa wisata, menjadikan sekolah ini bersih, asri, dan nyaman. Persiapan yang dilakukan dalam kegiatan peningkatan kompetensi meliputi koordinasi dengan Kepala Sekolah Magang 2, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada guru dan warga sekolah. Kegiatan selanjutnya, calon kepala sekolah melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen terkait 5 kompetensi, terutama kompetensi kewirausahaan, sebagai kompetensi paling lemah hasil AKPK calon kepala sekolah. Hasil yang didapat melalui kegiatan PK adalah peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, meliputi kompetensi kepribadian, manajerial, sosial, supervisi, dan yang utama adalah kompetensi kewirausahaan. Melalui studi dokumen, observasi lingkungan, serta wawancara dengan staf dan guru senior, maka dilakukanlah kegiatan kajian manajerial untuk memberikan gambaran singkat tentang kondisi ideal sekolah, capaian SNP dalam rapot mutu, potensi dan tantangan, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan capaian SNP. Demikian laporan kegiatan rencana proyek kepemimpinan dan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah Kota Surabaya tahun 2021. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.